Halo rekan-rekan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Shalom aleihim, assalamualaikum, dan assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, jangan bosan-bosan, di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan sejarah. Pada kali ini topik kita juga tidak berkenaan sama sains, jadi ini fokus ke agama dan juga sejarah, khususnya kepada sosok Bunda Maryam atau Bunda Maria. Nah, judul yang saya mau angkat di kesempatan kali ini sudah saya tulis di sini. Saya baca ya. Lukas 1 ayat 43, bukan menjelaskan Maria itu Bunda Allah atau Theotokos, melainkan Bunda Tuhan. Ya. Pada saat saya berdiskusi dengan banyak teman-teman dari Roma Katolik dan teman-teman dari Kristen Ortodok, mereka itu meyakini kalau sosok Bunda Maria atau si Maryam ini adalah sosok Theotokos. Ya. Lalu begitu saya tanya-tanya, ya mereka merujuk kepada ayat Lukas 1 ayat 43. Nah, dari sini ya, kalau saya perhatikan, oke. Makanya jadi mereka salah gitu loh. Kalau mereka meyakini Theotokos ya atau Mother of God, itu saya hormati ya. Ada perbedaan pengajaran dengan ajaran COE, ajaran gereja Assyria atau Church of the East ya. Tapi saya mau jelaskan ya, kalau di Lukas 1 ayat 43 ya, baik itu di dalam PB Aramaik dan Yunaninya, itu sama sekali tidak menjelaskan ya, kalau si Maria ini adalah Bunda Allah atau Bunda Tuhan atau Theotokos atau Mother of God ya. Saya fokus membahasnya di Lukas 1 ayat 43 ini ya. Coba saya baca dulu di kitab LAI. Ya. Nah ini dia. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya. Ini cerita pada saat Maria mengunjungi Elizabeth ya. Jadi si Elizabeth nih sudah dengar kalau si Maria ini akan datang gitu kan. Jadi sudah dengar juga si Maria ini juga mengandung gitu, jadi dia tahu. Nah, pada saat si Maria ini ketemu face to face, wah kaget kan, senang sekali gitu, sampai dia bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini adalah terjemahan yang salah gitu. Di dalam budaya Yahudi ini kan orang wanita berdua ini kan wanita Yahudi ya. Itu tidak ada istilah ibu Tuhanku. Tidak ada istilah seperti ini. Yang disebut Tuhan ya. Tuhan itu sesuatu yang tidak kelihatan ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu adalah Allah ya. Mau di langit, mau di bumi, di bawah bumi ya. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan itu tidak kelihatan. Itu konsep dari bangsa Yahudi ya. Nah, kalau ada frasa ibu Tuhanku ya, itu berarti Tuhan yang Maha Kuasa itu punya ibu ya. Itu artinya Tuhan itu seperti ini dong, agama politeis ya jadinya. Yang Tuhan benar-benar adalah ibunya ini gitu jadinya. Bisa dipahami nggak di sini? Ini di sini dijelaskan ibu Tuhanku ya. Pada saat itu ya, kalau kita lihat konteksnya ya, di abad 1 ya, orang Yahudi termasuk si Elizabeth ini adalah menyembah Allah yang tidak kelihatan. Nah, mari kita perhatikan naskah aslinya. Kalau LAI ya merujuk itu kepada naskah Yunani, benar ya?
di semua kodeks Yunani ya, dari abad 4 yang masih tersisa, 4, 5, 6 sampai seterusnya ya. Di situ dijelaskan kalau kata yang diterjemahkan jadi Tuhan ini aslinya adalah kurios. Nah, saya akan tunjukkan ya. Saya ambil dari website biblehub.com ya. Di situ ketik aja Lukas 1 ayat 43. Lalu ketik Greek di sini atau Yunani ya. Karena saya ingin lihat naskah aslinya itu seperti apa. Nah, begitu diklik ya, kita akan dapati rincian kata per kata di dalam bahasa Yunani. Ya. Kompetensi saya bukan di Yunani, tapi dengan melihat dan membaca website ini cukup jelas. Ya. Kalau kata Tuhan di dalam terjemahan LAI itu ya aslinya adalah kurios. Ya. Di dalam bahasa Inggris disebut Lord, ya, Lord, kurios, Lord. Ya, kalau diklik ini munculnya seperti ini. Nah, konkordansinya ya, ya kata kurios ini muncul di ayat mana saja, ya. Ingat ya, ini kurios, bukan theos, bukan theos. Jadi ada perbedaan, ya. Saya tulis di sini. Kurios dalam Yunani sama dengan Lord di dalam Inggris. Benar ya? Nah, di dalam Aramaiknya apa? Kan si Maria dan Elizabeth itu orang Yahudi di abad 1 berbahasa Aramaik. Saya akan membuka kitab Peshitta secara online yang bisa dibuka melalui website dukrana.com. Nah, saya klik ya, saya cari ya Lukas 1 ayat 43, ketemu di page ini ya. Ini terjemahan Dr. Lamsa, Lukas 1 ayat 43 di dalam bahasa Inggris. How does this happen to me that the mother of my Lord should come to me? Ingat di sini ya, mother of my Lord. Jadi bahasa Inggris terjemahan Aramaik juga pakai Lord. Jadi sama seperti bahasa Inggris terjemahan dari Yunani. Nah, kalau kita search ya, ini Lord ini di dalam bahasa Aramaiknya itu apa? Di sini muncul kata per kata. Ya. Ini ya. Oke, saya minggir sedikit. Nah, Lord itu di sini noun. Ya, begitu saya klik ini muncul di sini di website ini. Nah, Lord Master. Ya. Bacanya itu Demari. Ya, Mar itu artinya adalah tuan, Mari atau adalah artinya adalah tuanku. Ya. Bukan Tuhan. Berbeda ya, di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacunya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan dan tuan itu dua kata berbeda. Kalau Tuhan itu sesuatu yang disembah. Kalau tuan ini mengacu kepada pemilik atau orang atau manusia. Begitu loh ya. Nah, saya kembali lagi ke tadi ya. Lord Inggris berarti Mar itu Aramaik ya. Kalau di dalam Ibraninya ya itu Adon, Ibrani gitu ya. Jadi di Lukas 1 ayat 43 itu memiliki kata ini ya, kurios, Lord, Mar, atau Adon ya, tergantung dari mana terjemahannya. Kalau saya kan dari Peshitta ya, saya pelajari sebagai referensi awal, jadi pakainya itu Mar atau Mari ya. Nah, ini di dalam
bahasa Indonesia disebut tuan, ya. Tuan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya itu bahasa Yunaninya adalah Theos, ya. Bahasa Inggrisnya adalah God. Supaya nggak rancu ya, maka saya jelaskan gini. Aramaiknya itu Allah. Bahasa Ibraninya Eloah atau El atau Elohim. Ini Ibrani. Nah, bahasa Indonesianya adalah Tuhan. Jadi yang disembah ya oleh manusia yang tidak kelihatan ya, yang ada di mana-mana itu adalah Tuhan. Theos, God, Allah, Eloah. Sementara Tuhan ya, sosoknya adalah sosok manusia. Ya, sosok pemilik gitu. Artinya itu Tuhan gitu. Nah, di Lukas 1 ayat 43 itu yang ada kata Tuhan. Ini bukannya Tuhan. Paham ya? Kita lihat kok sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata Tuhan, orang tempat mengabdi. Lihat ya. Orang tempat mengabdi. Sebagai lawan kata hamba. Ya, benar kan? Abdi, budak. Ini Tuhan, berarti beda ya. Ini adalah manusia, merujuk kepada manusia. Makanya di sini dibilang ya, definisinya orang tempat mengabdi. Kalau Tuhan itu bukan orang ya. Sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa gitu loh. Paham ya? Jadi ya balik lagi ke sini. Terjemahan LAI. Seharusnya yang paling tepat ya, kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadinya di sini ya ditulis, siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku. Paham ya? Kalau di sini Tuhan ya berarti di dalam naskah Yunaninya harusnya Theos. Ya, atau Allah di dalam naskah Aramaik. Sekali lagi ya. Kalau Tuan ya itu sejajar dengan Kurios, Lord, Mar, Adon. Kalau Tuhan, Theos, God, Allah, Eloah. Ini loh yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nggak ada istilahnya itu Allah ya. Kalau Allah ya di dalam KBBI itu artinya adalah nama sesembahan, nama Tuhan di dalam bahasa Arab ya, yang mengacu kepada sesembahannya umat Muslim. Nah, kalau menerjemahkan kitab PB dan atau kitab Aramaik atau kitab Ibrani ya, ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata Allah ini tidak akan muncul. Ya, nama Allah ini tidak akan muncul. Begitu ya. Jadi ya, di Lukas 1:43 ya, karena di situ ada kata Theos, ada kata Kurios, maka Tuan di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam naskah Aramaiknya Mar atau Mari ya, jadinya di dalam bahasa Indonesia adalah Tuan. Jadi Maria adalah Bunda Tuan. Ya. Ini dia. Tuan itu merujuk kepada manusia, gitu ya. Kembali lagi ke catatan yang awal. Nah, ini berkenaan sama ya konsili tahun 431 di Efesus, di mana Nestorius
itu dikucilkan karena berbeda pandangan dengan mayoritas yang memandang kalau si Maria ini adalah Bunda Allaha. Nah, Nestorius ini ya diterima pandangannya oleh gereja Asiria. Kenapa? Karena gereja Asiria itu ya jemaatnya mayoritas ya pada saat itu Yahudi. Ya. Memang pada awalnya ini adalah jemaat Yahudi Kristen ya yang ada di Edessa Mesopotamia. Pada saat si Tadeus itu diutus pergi ke sana, dia tinggal di rumah Yahudi dan menginjil orang-orang Yahudi yang berbahasa Aramaik, gitu ya. Jadi serumpun, sebangsa sama si Tadeus itu sendiri, gitu ya. Jadi di sana di konsep orang Yahudi ya tidak mengenal istilah Bunda Allaha, itu nggak ada. Ya. Theotokos itu nggak ada. Yang ada adalah ya Bunda Tuanku. Si Maria ini adalah Bunda Tuan, Bunda si Mesias ini, gitu loh. Paham ya? Sampai sini. Jadi kalau memaksakan Theotokos, istilah Bunda Allaha atau Mother of God ini kepada orang Yahudi, tidak bisa gitu. Karena ini berbeda budaya. Budayanya Yesus para rasul awal yang Yahudi ya ini gitu loh. Tidak ada istilah Bunda Tuhan. Apalagi Bunda Allah, itu nggak ada. Gitu. Yang ada adalah Bunda Tuan. Apakah pada saat Yesus di dalam kandungan itu bisa disebut Kristus ya? Nggak bisa juga gitu. Kenapa? Karena Yesus itu diurapi, Kristus itu kan artinya diurapi kan, atau Mesias yang diurapi. Nah, sosok Yesus ini diurapi pada saat dia itu keluar dari air baptisan, baru turun Roh Kudus. Nah, itu adalah pengurapan yang diterima oleh Yesus. Disitulah dia itu menyandang titel Mesias yang diurapi. Jadi pengurapannya bukan dengan minyak ya, sesuatu yang spesial, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus oknum aspek ketiga dari Allah. Jadi ini aspek anak, ada aspek Roh Kudus. Nah, ada suara dari langit yang menyatakan inilah anakku, padanya lah aku berkenan. Itu adalah aspek Sang Bapa. Jadi di dalam budaya Yahudi Kristen ya seperti ini ajarannya. Tidak ada yang namanya Bunda atau Ibu Allaha, Ibu Tuhan, itu tidak ada ya. Yang ada adalah Ibu Tuanku. Nah begitu ya. Jadi si Elizabeth itu kegirangan ya bertemu sama Maria, karena dia berpikir ini dia Ibu Tuanku datang. Jadi seperti itu. Kalau dia ngomong Ibu Tuhanku, orang akan kaget ngelihat, loh sejak kapan Allah punya ibu gitu kan. Orang akan melihat kalau ini adalah pengajaran yang asing, dan bisa-bisa si Elizabeth ini bisa dirajam oleh orang Yahudi pada zaman itu gitu loh, kalau dia salah nyebut-nyebut gitu ya. Jadi ini perhatikan ada perbedaan budaya ya, sehingga pengajarannya jadi berbeda gitu. Saya menghormati rekan-rekan Roma ya, saudara-saudara dari Kristen Ortodok ya, yang bersumber pengajarannya pada sumber naskah-naskah Yunani ya. Saya menghormati kalau ada pengajaran Maria adalah Theotokos ya, saya tahu maksudnya itu benar ya. Kalau Maria itu kan mengandung Yesus ya, Yesus itu daging, nah dagingnya itu manusia, tapi di dalamnya roh itu ya roh Allah gitu kan. Nah maksudnya itu adalah, jadi Yesus itu adalah manusia juga ya,
Son of God, ya Allah juga gitu. Saya ngerti maksudnya gitu. Tapi pada saat istilah Theotokos itu dipaksakan kepada orang-orang tertentu ya, Nestorius ini juga kalau saya pelajari juga belajar di dalam budaya Yahudi Kristen ya, mau nggak mau terpengaruh pengajaran ini gitu, Ibu Tuhan ya, Allah dengan 3 aspek. Jadi ada aspek Bapa, Putra, dan aspek Roh Kudus. Nah ini yang nantinya itu mengarahkan kepada pengajaran Christotokos jadinya. Kalau si Maria itu adalah Bunda Mesias gitu ya. Itu aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini ya. Kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk posting pertanyaannya di bawah. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum, shalom alaikum.